pemainnya kalah dari segi kualitas individu dari timnas Garuda. Dalam duel yang digelar di National Stadium itu, Malaysia berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-13 melalui aksi Kogilasuaran Raj. Namun, timnas Indonesia kemudian bereaksi dengan membalikan keadaan melalui 2 gol Irfan Jaya pada menit ke-36 dan 43. Pada babak kedua, timnas Indonesia makin tak terbendung. Pasukan Shin Taeyong menambah 2 gol melalui Pratama Arhan menit ke-50 dan Elkan Bagat menit ke-82. Kami tahu Indonesia memiliki pemain yang cepat dan gesit untuk menekan. Namun kami gagal mengekang transisi mereka, kata Tan Cheng Ho. Kekalahan ini membuat Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2020. Sedangkan timnas Indonesia lolos ke semifinal. Tan Cheng Ho menyebut timnya tak kuat dalam duel 1 lawan 1. Kami juga tidak kuat dalam situasi 1 lawan 1 saat menyerang dan bertahan. Inilah mengapa kami terjebak dengan gol cepat dari Indonesia, ujar pelatih 53 tahun itu. Timnas Malaysia finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B Piala AFF 2020. Adapun timnas Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup B ditemani Vietnam sebagai runner-up. Pelatih Tan Cheng Ho juga menyebut ada 2 alasan utama Malaysia kalah telak dari timnas Indonesia. Dia menilai timnya kesulitan mengembangkan permainan setelah unggul lebih dulu. Para pemain kami bermain baik pada 15 menit pertama dan mencetak gol lebih dulu. Akan tetapi saya rasa para pemain gagal menangani intensitas dan pressing dari Indonesia, kata Tan Cheng Ho dalam konferensi pers setelah laga. Selain itu, Tan Cheng Ho juga menilai absennya Aidil Zafwan dan Syaiful Saad sangat berpengaruh terhadap lini belakang Malaysia. Tan Cheng Ho berharap Malaysia segera bangkit dan melupakan kekalahan memalukan dari timnas Indonesia. Jelas, absennya Aidil Zafwan dan Syahrul Saad memengaruhi stabilitas di sisi pertahanan. Secara keseluruhan, kami sangat kecewa dengan kekalahan ini dan harus segera bangkit, ucap Tan Cheng Ho. Timnas Indonesia sebenarnya hanya mencatatkan 48% penguasaan bola. Namun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tercatat lebih efektif dalam mengkreasikan peluang. Timnas Indonesia mendapatkan 15 peluang yang 7 diantaranya akurat. Adapun Malaysia gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola, yakni 52%. Pasukan Tan Cheng Ho hanya mendapatkan 6 peluang. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya akurat. Shin Taeyong kemungkinan mengubah kembali strategi saat bersua Singapura. Evan Dimas dicadangkan. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong akan mengubah taktik menghadapi Singapura di leg pertama semifinal Piala Suzuki AFF 2020 yang akan berlangsung di National Stadium 22 Desember 2021 mendatang. Sinyal perubahan taktik di pentas Piala Suzuki AFF 2020 ini didasari dengan kondisi pemain usai berlaga menghadapi Malaysia, termasuk jeda waktu yang begitu pendek, yakni 2 hari menjelang semifinal, sehingga memunculkan kemungkinan Shin Taeyong mengistirahatkan sejumlah pemain. Artinya, jika skema ini benar-benar terjadi, perubahan signifikan akan terjadi di lini tengah dan lini depan. Pasalnya, timnas Indonesia masih menyimpan sejumlah pemain bagus yang belum dimainkan di 4 laga.
Salah satu pemain yang kemungkinan dipasang yakni Egy Maulana Fikri, pemain kelahiran Medan, Sumatera Utara 7 Juli tahun 2000, segera mendarat ke Singapura setelah mendapatkan izin dari klubnya FK Semika. Terlebih, mantan pemain Legia Gdansk itu memiliki waktu yang cukup untuk memperkuat timnas Indonesia di awal jeda pramusim kompetisi Eropa. Salah satu kendala yang akan dihadapi Egy Maulana Fikri hanya satu, yakni proses karantina yang berlaku di Singapura jika kedapatan satu pesawat dengan penumpang yang terdeteksi COVID-19. Secara umum, Egy Maulana Fikri kemungkinan besar bisa bermain dengan timnas Indonesia saat menghadapi Singapura. Tapi lagi-lagi otak-atik strategi yang dimainkan Shin Tae-yong kerap berubah. Lantaran pelatih asal Korea Selatan itu lebih melihat kondisi pemain dan partner pemain itu sendiri saat dipasangkan, tak terkecuali psikologi dan kesehatan. Fakta ini berkaca dari 4 pertandingan yang telah dilakoni timnas Indonesia saat menghadapi Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Skema mengubah pemain tengah paling sering dilakukan. Bahkan, 2 pertandingan terakhir mantan pelatih timnas Korea Selatan itu membangku cadangkan Evan Dimas di laga penting menghadapi Vietnam dan Malaysia. Selain Singapura yang notabene sebagai tuan rumah Piala Suzuki AFF 2020, Shin Tae-yong juga mengutarakan pandangannya terkait kemenangan Vietnam terhadap Kamboja dengan skor meyakinkan 4-0. Kami sudah memperkirakan sejak awal bahwa Vietnam akan unggul mudah saat melawan Kamboja. Dan selamat, kata dia dalam sesi wawancara usai laga menghadapi Malaysia di National Stadium pada Minggu 19 Desember 2021.